Amsal 17 ayat 22, demikian firman Tuhan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Haleluya. Jangan lupa subscribe dan like ya. Salam, selamat pagi semua jemaat Tuhan. Kiranya pagi ini semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Pagi ini saya akan membagikan firman Tuhan yang diambil dari Pengkhotbah 9 ayat yang ke-12. Demikian bunyinya, karena manusia tidak mengetahui waktunya, seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan, dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat, begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malang, kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai orang percaya sekalipun kita tidak mengerti, kita tidak tahu persis kapan masalah akan datang dan terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Sehebat apapun, sepintar apapun, tidak pernah bisa memprediksi apapun, karena masalah bisa datang sewaktu-waktu tanpa diduga dan tanpa diundang. Kita pasti ingat peristiwa yang kita alami sampai saat ini. Kita tidak tahu, kita tidak mengerti, tetapi semuanya terjadi demikian. Nah, dari peristiwa ini kita boleh mengambil hikmahnya. Kita boleh mengambil maknanya atau menjadi satu pembelajaran dari apa yang kita miliki, kita banggakan, seperti harta, mungkin punya rumah mewah, mobil mewah, pangkat, kedudukan. Semua itu tidak bisa menolong dan meluputkan kita dari bencana, masalah, persoalan yang terjadi atas kehidupan setiap kita. Karena itu kita lihat di dalam Amsal 27 ayat 1, nasihat Salomo, janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hal ini terpenting bagi kita atau harus kita lakukan di tengah-tengah situasi apapun, adalah hidup melekat kepada Tuhan. Artinya seluruh aspek kehidupan kita hanya fokus kepada Tuhan. Mau masalah mau datang, mau apapun yang terjadi, kita fokus kepada Tuhan. Kita mau hidup melekat kepada Tuhan, karena hanya Dialah sumber pengharapan dan sumber pertolongan kita. Seperti ada tertulis di dalam Mazmur 121 ayat 1, 2, dan 5, dikatakan demikian, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Bapak, Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai manusia itu lumrah bila manusia merasa takut dan khawatir saat tertimpa masalah. Namun sebagai orang percaya kepada Tuhan, kita harus selalu berpegang teguh pada janji firman Tuhan. Tidak ada masalah sekecil apapun yang kita alami yang tidak diketahui Tuhan atau terlepas dari
perhatian Tuhan. Mazmur 139 ayat 1 dan 2. Artinya seluruh kehidupan di muka bumi ini, apapun itu yang terjadi, apapun yang sedang dialami oleh semua umat manusia, itu tidak terlepas dari perhatian, dan apapun itu tidak diketahui oleh Tuhan. Semua ada di dalam sepengetahuan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita tetap melekat kepada Tuhan, kita tetap bersandar kepada Tuhan, kita tetap berseru kepada Tuhan, dan naikkan doa kita, naikkan syukur kita, naikkan pujian penyembahan kita hanya kepada Tuhan yang menjadi penolong kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus kita, sebagaimana juga firman Tuhan di Markus 6 ayat 50b mengatakan, tenanglah, aku ini, jangan takut. Artinya segala sesuatu yang kita hadapi, dihadapi dengan ketenangan. Segala sesuatu tidak perlu terlalu kita memikirkan yang tidak bisa kita lakukan apa-apa. Tetapi mari kita berdiam diri, kita menjadi orang yang tenang untuk menghadapinya. Jangan takut, sebab Tuhan itu ada. Masalah boleh saja datang, persoalan boleh menerpa kehidupan setiap kita, tapi Tuhan tak pernah melepaskan tangannya untuk menopang kita. Seperti pujian mengatakan, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Artinya segala sesuatu diizinkan, segala sesuatu boleh terjadi, tapi janji firman Tuhan ya dan amin, dan selalu memberikan ketenangan. Dia selalu menghibur kita, Dia selalu menguatkan kita menghadapi apapun situasi yang ada. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tahu hari-hari ini semakin jahat, tetapi kalau kita hidup melekat kepada Tuhan, kita hidup benar-benar fokus kepada Tuhan, memandang kepada Dia, Sang Pencipta, Sang Pemberi hidup kita, Sang Penolong hidup kita. Dia senantiasa ada, menjadi sahabat yang tidak pernah biarkan hidup kita sendirian, tetapi Dia selalu ada. Dia tetap setia sekarang ini sampai selama-lamanya. Teruslah hidupmu bergantung kepada Tuhan. Di dalam Mazmur 34 ayat 20 juga berkata, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Apapun yang kita alami, Tuhan tidak akan melepaskan. Dia selalu memegang tangan kita, Dia selalu menolong hidup kita setiap saat. Percayalah dengan sepenuh hati. Tidak hanya percaya memperkatakan, tetapi biarlah percaya dengan sungguh-sungguh di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kiranya firman Tuhan perenungan di pagi ini boleh memberikan kekuatan,
memberkati kita semua di dalam pekerjaan, di dalam apapun yang kita kerjakan, semua mendatangkan kebaikan, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Amin.